Iblis sama Adam itu sama-sama punya kesalahan. Tapi mereka berbeda dalam merespon kesalahan. Lihat, kalau iblis ketika dia punya salah, dia merasa istikbar. Dia merasa takabur, dia merasa bahwa dia harus punya alasan. Dia tidak mau kemudian mengkoreksi dirinya sendiri, tapi dia nyalain orang yang lain. Maka kemudian dia bilang, bukan saya nggak mau taat, tapi Adam itu yang kemudian saya nggak mau kepada dia. Kenapa? Karena dia dari tanah, aku dari api. Dia buat narasi sendiri. Maka dia merasa sombong. Dia salah, lalu dia sombong. Maka dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa salah, dia merasa tinggi, dan dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda dengan Adam. Ketika Adam ini kemudian salah, kemudian dia tahu dia salah, dia segera fatalaqqa Adamu mirabbihi kalimatin fataba alaih. Ketika itu kemudian Adam merasa dia salah, dia langsung menghambur kepada Allah, berbicara kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah mengangkat dia. Lihat bagaimana iblis, lalu kemudian salah, lalu kemudian sombong, lalu direndahkan. Adam salah, kemudian sadar, ngaku, lalu kemudian Allah tinggikan dia. Maka berlaku dalam kehidupan. Siapapun yang meninggikan dirinya akan Allah rendahkan. Siapapun yang merendahkan dirinya dengan bersujud kepada Allah, Allah akan tinggikan. Artinya, ini adalah yang kita ambil. Pelajaran yang berikutnya, Allah tidak hanya memberikan ampunan, tapi Allah memberikan rohim kepada Adam, yaitu adalah dengan memudahkan kehidupannya setelah itu. Nah, setelah semua ini terjadi, pelajaran berikutnya yang kita tahu, maka Adam diminta untuk melakukan tugasnya. Wahai Adam, wahai Hawa, turunlah kalian semua ke muka bumi ini, bersama dengan iblis juga diturunkan di sana, setan juga diturunkan di sana, semuanya diturunkan dan semuanya harus tahu bahwa kalian musuh sebagian yang lain. Ba'dukum liba'din adu. Sesungguhnya kalian itu dengan sebagian yang lain, maksudnya adalah setan atau iblis dan bala tentaranya dengan manusia itu adalah saling berperang satu sama lain. Bahwasanya iblis itu dan setan adalah barisan musuhnya manusia. Jadi adu mubin dalam ayat yang lain, musuh yang sangat nyata bagi kalian, maka jangan ikutin mereka. Kenapa? Karena mereka pasti akan menyengsarakan kalian, pasti akan menyulitkan kalian. Nah, setelah itu kemudian pelajarannya dikasih, maka manusia juga diberikan pelajaran yang paling ultimate di antara surat Al-Baqarah 30-38. Apa pelajaran ultimate-nya? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka kalau kalian di dunia nanti, kalian nggak tahu harus berbuat apa, bagaimana cara mengurus bumi itu, bagaimana cara melaksanakan tugas penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang namanya taat, apa yang namanya membangkang, sudah saya kasih tahu. Setan tuh kemudian begini, kemudian sifatnya, jangan ikutin setan. Kalau begitu bagaimana sifat-sifat dan bagaimana perlakuan Anda sehingga Allah ridho dengan Anda, maka ini caranya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan datang petunjuk-petunjuk saya kepada engkau.